Sobat Kreasi, welcome back to podcast Ruang Kreasi Komunikasi. Bersama aku, Rusdiana, sebagai host pada episode kali ini. Buat Sobat Kreasi yang belum nonton episode-episode sebelumnya, yuk ditonton karena banyak sekali informasi-informasi dan ilmu yang bermanfaat yang bisa kalian dapatkan di sana. Nah Sobat Kreasi, tema kita untuk hari ini adalah cerita di belakang layar. Wow, penasaran banget kan? Ditambah narasumber kita ini dikatakan seorang produser, iya. Seorang penulis naskah, juga iya. Dan saat ini beliau menjadi koordinator program dan konten media baru di TVRI Kalsel. Wow, keren banget nggak tuh? Hari ini kita bakal mendapatkan informasi-informasi menarik mengenai broadcasting dari beliau. Dan kita akan mengulik tema kita bersama. Jangan ditonton setengah-setengah ya, jangan di skip, tonton sampai habis biar ilmu yang kalian dapatkan juga nggak setengah-setengah Sobat Kreasi. Langsung aja yuk kita kenalan dengan narasumber kita, Pak Rizal. Halo Bapak, halo. Selamat datang. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Oke Bapak, Bapak bisa perkenalan dulu deh sama Sobat Kreasi. Oke. Nama saya, nama panjangnya Ihsan Mas Rizal. Saya berasal dari Sumatera Barat. Hari-hari saya dipanggil Rizal, terus kerja di TVRI. Sekarang posisi saya tuh sebagai produser iya, pengarah siaran iya. Wow. Terus untuk kebetulan saya ditugasi juga untuk mengkoordinir program dan konten media baru di TVRI Kalsel. Berarti kesibukannya sekarang juga seperti hal itu aja ya Pak ya? Iya, karena kan di TVRI itu tuh untuk layar itu kan cuma dua, berita dan non berita. Jadi berita itu sendiri, program. Nah, jadi dua itu aja kalau di itu, berita dan program dan konten media baru itu. Oke, nah buat Sobat Kreasi, kalian sadar nggak nih ada yang beda dari podcast kita pada hari ini, yaitu kita menggunakan masker. Nah Bapak dari broadcasting sendiri itu kenapa sih Pak kita mesti menggunakan masker saat siaran walaupun kita udah jaga jarak dan cuman berdua gitu loh? Iya. Karena gini, pakai masker itu tuh kita tetap wajib menjalankan protokol yang sudah diatur oleh pemerintah. Nah, kita di ruangan ini, contoh kita di ruangan ini, kenapa kita pakai masker? Di sini ada AC, ada ruang, ada udara yang tidak bergerak gitu. Nah, makanya di TV manapun juga, kecuali ruang dia besar, mungkin di hall, itu mungkinan dia boleh melepas masker. Tapi kalau untuk berdua di ruangan yang tertutup, yang sirkulasi udaranya tidak mengalir, itu tetap pakai masker gitu. Dan itu memang protokol untuk dunia broadcast seperti itu gitu. Nah baik Bapak, sebelum kita ke tema kita, Bapak ini kan dari sarjana ekonomi ya Pak? Iya. Kok bisa sih Pak kecemplung ke dunia broadcasting, padahal dari sarjana ekonomi gitu loh, bisa diceritakan Bapak? Sebetulnya memang saya bukan sarjana ekonomi dari awal bekerja, tidak. Tetapi saya memang sudah bekerja duluan di TVRI. Cuman ekonomi ini kan ilmunya banyak dan banyak bisa kita terapkan di keseharian kita. Kalau di program dan kita sebagai produser itu, ilmu ekonomi itu justru malah terpakai. Ada situ ada manajemen waktu, ada manajemen produksi, ada perhitungan. Nah itu seorang produser tidak boleh lepas dari semua konsep yang seperti itu. Ada manajemen yang harus kita terapkan di dalam produksi gitu. Baik. Bapak ini kan biasanya nih Pak, kalau misalkan ada siaran atau apa itu biasanya penonton pasti yang diperhatikan tuh ya siarannya, talentnya, apa yang ada di layar gitu loh Pak. Jarang banget ada yang memperhatikan di balik layarnya itu siapaan. Itu gimana sih Bapak untuk menanggapi hal tersebut? Oh iya, memang di dunia broadcast itu kan ada dua, ada pekerja, ada berkarya. Nah orang yang di belakang layar itu adalah berkarya. Orang yang talent di depan layar, orang yang acting itu sifat dia bekerja. Nah, sekarang tingkat kepuasan orang kan berbeda. Ketika kita melihat karya kita tampil di layar atau bisa di media, bisa media YouTube atau media komunikasi lainnya. Nah,
setiap orang kan punya kepuasan berbeda. Nah, ketika kita berkarya seperti itu ditonton cuma satu orang atau dua orang, kepuasannya berbeda. Tetapi kalau orang bekerja, kalau acting dia tidak bagus, dia tidak akan mendapatkan penghasilan karena pasti di drop oleh produser. Yang di belakang layar juga ya Pak ya. Jadi penentu sebetulnya itu ya di belakang layar. Jadi kita sebenarnya juga harus tahu juga ya Pak ya, di belakang layar itu seperti apa. Bukan cuma talentnya aja gitu. Oh iya, karena gini, semua acara yang sukses atau tidak sukses acara itu pertama oleh memang seluruh kru gitu kan. Tetapi yang paling penting itu adalah bagaimana seorang produser mendirect sebuah acara, merencanakan sebuah kegiatan termasuk orangnya, termasuk talent, jalan cerita, mengkonsepnya, itu adalah seorang produser. Nah, sukses atau tidaknya sebuah program juga ditentukan oleh produser, bagaimana dia mengkonsep tadi. Nah, ketika dia menentukan talentnya, dia kan juga acara X ini cocoknya dengan talent Y gitu kan. Iya. Ketika talent Y ini kita anukan sudah cocok, terus mungkin konsepnya tidak pas, salah konsep, dia juga nggak bisa dijual. Nah, makanya produser itu tuh orang menganggap bahwa talent yang di depan layar itu yang paling bagus. Sebetulnya adalah mereka bekerja. Orang di belakang layar itu adalah berkarya. Gitu. Wow. Jadi jangan berkecil hati kalau orang di belakang layar. Iya, pasti nanti ada aja ya Pak ya, manfaatnya, fungsinya, dan sebenarnya itu sangat penting banget dalam dunia broadcasting. Jangan dianggap remeh orang belakang layar tanpa kameramen. Emang gambar bisa memasang sendiri? Nggak bisa ditonton ya Pak ya. Emang director acara tanpa director yang memindahkan kamera, misalnya kayak gini, kamera 2, kamera 1, mana yang mau dipakai? Iya. Nggak bisa. Jadi tetap director, produser, semua tim tersitu tuh harus terjalin komunikasi yang bagus. Orang belakang layar itu orang berkarya, beda dengan kalau orang depan layar dia bekerja. Nah, itu yang bedakannya. Nah, sekarang mau bekarya atau mau kerja, kedua-duanya menghasilkan uang, tetap ada nilai ekonominya, kepuasannya berbeda. Iya. Nah, Bapak jadi terjun ke dunia broadcasting ini sudah berapa lama sih Pak? Kalau saya kerja di TVRI itu tuh udah lama, 93, tetapi saya dulu pernah di teknik, di pemasaran, di produser, di asisten, pokoknya semua yang ada di studio itu tuh ya mulai dari operator telepon saya jalanin, karena komunikasi itu tuh jangan dikira gampang menerima telepon di studio itu, memberi kesabaran seseorang menunggu telepon interaktif juga kita harus punya trik, menyapa orang lewat telepon interaktif juga punya trik, terus jadi asisten bagaimana menyiapkan materi-materi siaran. Kita harus juga tepat waktu, bisa ngecek durasi, mengecek konten ini layak atau tidak, ada cacat materi atau tidak. Nah, itu tahap-tahapan itu udah saya lewati sampai ya beberapa, kalau untuk sebagai produser ini mungkin sekitar 10 tahunan lah saya memegang untuk produser acara-acara ini. Udah lama juga ya Pak ya? Alhamdulillah. Bapak ada cerita menarik nggak sih nih Pak selama Bapak terjun ke dunia broadcasting? Kalau cerita menarik itu banyak, karena gini, ketika kita bekerja di broadcast itu tuh pertama ya, kita tidak akan menemukan materi yang sama 2 kali. Ketemu materi yang sama mungkin beda tema, artinya kita di broadcast itu tidak akan menemukan hal yang sama persis dalam 2 kali, tidak sama. Beda kalau kita misalnya kerja administrasi, datang surat bisa sama, tapi dunia broadcast, dunia kreativitas tidak sama. Itu. Jadi kalau kita saya yang pernah mengalami itu banyak hal yang menarik. Ada dulu saya pernah ketemu dengan sebuah sejarah yang tidak pernah diangkat oleh Kalimantan Selatan. Wah, apa tuh Pak? Dulu saya judulnya itu ada hilangnya kota sebelimbingan namanya. Wow. Nah, itu sejarah besar Kalimantan Selatan yang tidak tercatat, yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Ternyata di Pulau Kota Baru itu ada punya kota mandiri dulu, kota tambang mandiri. Jadi di Kota Baru itu dulu ada kota tambang lebih tua daripada tambang-tambang yang ada di Kalimantan ini. Itu tambang bawah tanah. Nah, itu semenjak tahun 1830-an itu sudah ada tambang batu bara di sana. Wow. Nah, itu hal yang menarik karena saya menemukan itu dengan data yang empiris
yang data-data yang valid, terus kita melihat bekas-bekas tambangnya masih ada, dan itu saya serahkan ke pemerintah Kota Baru, dan mereka masyarakat sana mereka tidak tahu bahwa punya sejarah besar itu, akhirnya mereka tahu bahwa di Kota Baru itu punya sebuah yang tidak pernah diketahui oleh masyarakat Kota Baru. Karena nggak pernah diajarkan di sekolah juga kan ya Pak ya. Mungkin dia jadi Kalimantan Selatan nggak ada yang tahu itu punya kota mandiri di sana. Iya. Saya juga baru dengar nih Pak nih. Oh ya Bapak, nah Bapak Rizal ini kan selain jadi produser program televisi, Bapak juga beberapa kali menulis naskah film. Bahkan sempat memenangkan Piala Nasional, Piala Gatra Kencana TVRI Nasional kategori cerita anak Indonesia. Wah, itu gimana tuh Pak ceritanya? Selain jadi produser, juga suka nulis naskah, terus sampai dapat penghargaan. Memang kalau di TV itu, di TVRI itu tuh, khususnya di TVRI ya, seorang produser itu memang harus bisa menulis naskah. Syarat. Karena dia tidak akan bisa membuat cerita, mengonsep cerita kalau tanpa dia bisa menulis. Nah, itu syarat produser. Kalau produser eksekutif boleh, karena dia membiayai kalau misalnya kayak di swasta gitu kan. Tapi seorang produser dia tetap punya wajib bisa menulis itu gitu. Nah, memang saya suka menulis, membuat cerita. Misalnya ke tahun 2013 tuh Ilham Si Anak Laut. Nah, kita menulis, mengkonsep, membayangkan seorang anak, misalnya kita tentang anak Indonesia. Ilham tuh seorang di Kota Baru sana bekerja membantu orang tuanya. Nah, itu yang kita konsep dari menjadi sebuah cerita gitu. Nah, termasuk juga saya membuat naskah film anak yang di ini Surat untuk Presiden, dari saya lokasinya dulu di Riam Kanan. Riam Kanan. Dari Bukit Batas. Nah, itu saya bikin filmnya. Saya tuh hanya cuma satu, berani dan mau mencoba. Iya. Nah, itu kalau kita menulis itu tuh, ya itu tadi harus berani, banyak membaca, berani mencoba dan berani mulai. Kalau cuman kita nggak bisa mundur membaca malas, nggak bisa. Kalau seorang produser tuh minimal wajib membaca, tahu referensi, mau mengetik. Kalau nggak ngetik nggak jadi. Nah, itu. Tahun 2013 atau tahun berapa tadi Pak dapat penghargaan? Kalau Piala Gatra itu 2013, kalau film cerita anak, film anak Indonesia itu tuh yang di Riam Kanan tuh 2015. Terus yang waktu Anak Rawa yang di Danau Panggang tuh 2013 itu saya sambil belajar bikin naskahnya dulu di situ dengan Pak Giarto, sekarang pindah ke Jakarta. Nah, disitulah harus punya keberanian dan kemauan. Iya, betul sekali. Nah, menurut Pak Rizal nih, tentang tantangan terberat untuk menjadi seorang di balik layar itu apa sih Bapak? Tantangan terberatnya itu sebetulnya adalah ketika kita membuat sebuah konsep itu tuh di lapangan sebetulnya, kalau kalian untuk membuat tantangan terberat itu kadang-kadang cuaca. Iya, betul banget. Terus ada aja hal misalnya kita sudah susun waktu ini pas barengan tuh ada pengisi acara yang mendadak tidak bisa ikut karena kita, nah sementara kita sudah ngeset ini sekian hari, sekian waktu sudah kita hitung gitu. Tetapi pada prinsipnya ngerja sebagai produser itu tuh enak, tetapi itu tadi harus bekerja dengan senang hati, tidak ada beban. Nah, kalau dengan cara seperti itu, apapun konsep acaranya, ya sama lah kita membuat kue. Kalau kue itu kita buat dengan selalu senyum, minimal bentuknya bagus walaupun rasanya nggak jelas. Nah, ya kan? Iya Pak, tapi betul, kalau Pak. kita buat kue itu tuh kadang-kadang udah rasanya nggak jelas, bentuk lagi nggak jelas. Digoreng aja gosong gitu kan. Iya. Seperti itu bikin acara TV itu seperti itu, nggak ada bedanya. Kira kalau dari sisi tantangan terberatnya, kalau kami di TVRI itu memang costing biaya terbatas, tetapi disitulah tingkat kreativitas kita. Iya, betul. Jadi tingkat kreativitas seorang produser itu tuh sebuah strategi juga ketika kita memproduksi sesuatu acara. Gitu. Sebagai penulis naskah nih Bapak, apakah Pak Rizal punya target lagi untuk melanjutkan ke depannya itu seperti apa? Iya, kalau seorang penulis itu dia harus memang setiap waktu tuh tetap mengasah otak tuh menulis. Kalau satu prinsip begini, apa yang diingat, sekarang contoh kita nulis naskah antara treatment 1 sampai ke treatment 12 gitu. Mana yang ingat tulis aja dulu, tulis. Nah, nanti
ketika kita lagi lagi ingat lagi, season 3 tulis aja dulu. Nanti ketika dari segmen ke segmen itu cari benang merahnya. Kerangkanya gitu Kerangkanya. ya Pak? Nah, dari benang merah itu kita baca dari sinopsis. Misalnya contoh begini sederhana aja. Saya membuat kue talam lah umpamanya. Kue talam lah. Nah, bentuk kue itu seperti apa? Warnanya mau seperti apa? Bahannya seperti apa? Nanti toppingnya seperti apa? Nah, kita sudah ini. Nanti ketika plating maunya seperti apa? Jadi kita sudah membayangkan tuh dari awal sampai akhir tuh tidak ada bedanya. Jadi ketika kita membuat sebuah acara itu kita desain dulu. Misalnya contoh gini, saya kemarin bikin anak Indonesia di baru pulang seminggu kemarin dari Kota Baru. Itu judulnya memang judulnya seperti tidak bagus. Apa itu bagang? Tapi saya yakin tidak semua bahkan orang dewasa nggak tahu itu bagang apa. Iya, bagang. Apa fungsi bagang, bentuk bagang, dan di mana itu bagang, masa nggak tahu. Nah, itu yang saya bikin. Nah, jadi dari konsep itu saya bikin bagang itu apa. Nah, jadi kita bikin dulu sinopsisnya, bagang itu di mana, siapa orangnya. Nggak mungkin bagang petani, pasti nelayan. Nelayan pasti di pantai. Iya. Jadi menulisnya seperti itu. Nah, pantainya di mana? Nah, kalau kita misalnya milih pantai di mana, di Kota Baru. Kota Baru itu berarti kita menyeberang dari pantai itu letak bagang tuh berapa jauh, paling jauh, yang paling dekat berapa, kedalaman berapa kakinya. Nah, itu di situ kita tulis konsep, coret aja dulu, nanti kita susun. Nah, anak ini misalnya kita mau apakan, dia nanti belajar bikin bagang, ingin tahu dengan bagang, bikin miniatur bagang sama orang tua. Ini tiang, ini tali mengikatnya begini. Kenapa tidak ada paku? Nah, itu kita konsep dalam satu kegiatan. Nah, namanya anak-anak tetap ada bermain. Nggak boleh juga anak-anak itu nggak bermain. Nah, kita konsep ketika kita misalnya memasukkan unsur permainan di session mana, di waktu mana dia bermain. Betul. Nah, itu memerlukan telaan, kita mau survei, observasi, dan banyak membaca tadi. Kalau nggak baca nggak bisa. Iya. Nah, itu kira-kira kalau saya memang suka menulis dan akan tetap menulis ya, nggak tahu nanti kalau tangan udah nggak bisa lagi gitu. Dan saya juga menulis, ada tulisan satu, memang tuh sengaja bertahun-tahun saya simpan tulisan itu, entah sampai kapan selesai nggak peduli. Namanya itu nyanyian sunyi daun padi. Sengaja kadang-kadang seminggu cuma saya ngetik. Itu untuk mengasah otak kita terhadap kosakata, unsur kalimat, anak kalimat, ini kalimat objek, ada subjek, ada predikat, bagaimana kita menulis ini. Nah, memang pengaruh bacaan itu tuh terhadap seseorang adalah sastra mana yang kita pakai. Itu pasti pengaruh, ada misalnya sastra Melayu, ada pujangga. Nah, dasar kalau yang sekarang mungkin suka menulis membaca novel pop umpamanya. Bahasanya pasti bahasa pop. Iya, bahasa pop. Bahasa pop pasti. Nah, itu ya enggak masalah mau bahasa bacaannya itu apa. Yang penting kita terjemahkan konsep kita sendiri itu ke dalam, mau pakai bahasa pop, kita bahasa kekinian, ya tulis saja. Yang penting mulai, kalau enggak mulai enggak jadi. Iya. Gitu. Oke, Bapak lanjut nih Pak ya. Sebagai produser lagi nih Pak. Strategi yang Pak Rizal terapkan agar program yang Bapak buat ini bisa dinikmati banyak orang itu bagaimana Pak? Ya sama aja dengan TV mau podcast, tujuannya adalah mencari penonton. Iya. Nah, sekarang kita gini, nggak ada bedanya kita dengan jualan. Merek itu penting, ya kan? Di mana kita letakkan itu perlu. Contoh nih sederhana aja. Sekarang kalau kita di pusat makanan mana kalau di Kayu Tangi di sini? Makanan nasi pusat pokok makanan mahasiswa lah. Cendana banyak Ada Pak. Cendana. Kalau diletakkan mamanya di tempat lain, kira-kira mahasiswa datang nggak ke sana? Enggak kan? Artinya kita meletakkan sesuatu itu tuh ya walaupun itu di situ orang mau jual 10, mau jual 11, datang kita mau jualan di sana. Itu tidak masalah. Tapi ketika pengen saya jualnya tersendiri, jual di jembatan sana, nggak akan datang orang. Ya. Karena image orang di sana bukan jual makanan. Cendana sudah ya Pak. Seperti juga kita konsep TV itu misalnya gini.
jam siaran kita tentukan, siapa target penonton kita, di target penonton tuh jam berapa dia. Contoh gini, pagi orang bangun tidur, ya kan, kalau kita bikin acara contoh sederhana, dari orang hidup dari jam 6 tuh jam berapa? Habis sholat subuh ya? Iya. Kalau ibu biasanya masak, betul. Anak-anak masih tidur. Artinya orang ini tidak jadi target penonton kita. Nah, kedua yang biasanya yang baca tuh yang nonton TV siapa? Bapak-bapak. Bapak-bapak ya. Atau orang tua yang sudah pensiun atau usianya di atas 60 tahun. 50, 60 ya kan? Nah, orang yang dua ini apa yang ditontonnya biasanya? Informasi dan pendidikan. Artinya pagi itu berita sama pendidikan biasanya misalnya kalau kita di Muslim di Indonesia ini mungkin kayak ceramah Islam, pendidikan Islam. Dua itu aja. Coba bikin acara entertain pagi, nggak ada yang nonton. Nah, itu strategi. Sama juga misalnya teman-teman bikin acara misalnya ini konsep untuk mahasiswa. Artinya yang kesukaan mahasiswa apa pokoknya kan. Nah, mahasiswa itu tuh dia boleh dikatakan masih mencari posisi. Nah, setiap orang mencari posisi tetap ada orangnya. Nggak ada orang pasti. Walaupun dia bergerak kemana pasti ada orangnya. Nah, juga kayak podcast mahasiswa maunya bikin seperti ini bagus. Ada keberanian, ada memulai sesuatu hal yang bagus. Sekarang kita tinggal ngundang. Judulnya apa dulu gitu kan. Judul acara itu apa dulu. Judul tuh sekarang contoh. Orang jual minuman tuh sekarang coba mereknya. Merek luar negeri apa merek lokal yang banyak dipakai orang sekarang? Merek lokal kan? Titik-titik jiwa lah, titik-titik inilah gitu kan. Kan orang membuat brand itu kan seperti itu. Iya. Kalau kita buat brand maunya merek misalnya Selangit, tapi orang menelaah pikiran orangnya memikirkan 30 detik, 60 detik memikirkan judulnya tuh ya out. Nah, itu. Jadi strategi membuat judul itu seperti itu juga. Kayak kemarin saya bikin acara kalau di Kalsel itu ada kajian tauhid. Nah, kalau kajian itu artinya orang mendengar, melihat dan itu berurutan. Nah, kalau misalnya ceramah itu bisa sekali selesai. Kalau ngaji itu berseri. Nah, sekarang siapa gurunya kita ambil namanya kan? Oh, profesor ini, profesor A, guru B, guru C. Kita telah beliau dari sisi akademis bertanggungjawabkan. Oh, beliau punya majelis taklim. Oh, beliau punya mahasiswa maunya. Itu adalah target penonton kita yang bisa kita kelola. Nah, kenapa saya bilang gitu? Kalau kita bikin tanpa ada target gitu tuh sia-sia. Iya. Nah, itu makanya membuat acara teman-teman mahasiswa lagi belajar gini, membuat judul. Contoh aja gini nih, ada apa di belakang layar tadi gitu ya? Iya, cerita di belakang cerita layar. di belakang layar. Kalau saya maunya enak nggak jadi produser? Ya kan? Karena kita membawa ke kontennya kan, ke objeknya gitu. Nah, ketika disebutin itu tuh kita akan menceritakan enaknya atau bagaimana. Tapi kalau di belakang layar banyak, kayak kameramen belakang layar, direktur belakang layar, asisten belakang layar. Jadi ketika kita mengonsep acara itu termasuk sedetail itu kita seorang produser itu memikirkan acaranya, mengonsep itu. Perlu juga ya Pak ya. Oke, lanjut Bapak. Nah, sekarang aku mau nanya nih pendapat Bapak Rizal mengenai program-program televisi Indonesia yang akhir-akhir ini katanya dibilang itu banyak yang alay atau bahkan kurang mendidik. Nah, itu gimana tuh Pak? Ya, kalau itu memang kita tidak bisa menjudge secara keseluruhan, tetapi secara pribadi saya memang tidak suka bercerita tentang fiksi. Saya juga tidak suka menonton acara-acara fiksi. Saya suka tuh nonton yang ada realitas kehidupan tuh minimal 60% di layar, kalau tidak bisa 70% gitu. Nah, tinggal kita, karena layar itu adalah tempat orang berjualan. Iya. Semakin banyak nonton, semakin banyak juga penghasilannya. Share-nya banyak, poinnya share banyak, artinya klien dia nambah. Yang salah siapa? Yang jualan kah yang nonton? Tergantung sih Pak ya kan. Tergantung kita itu maunya sukanya di mana gitu. Itu. Kita bilang alay, siapa tahu yang lain bilangnya nggak alay. Makanya saya bilang beda, misalnya kayak di Thailand, di Filipina, mereka suka, baik mahasiswanya, masyarakatnya suka nonton dokumenter. Iya. Kalau di Filipina tuh mereka suka
belajar ini kayak kursus bahasa Inggris. Makanya Filipina kalau dari sisi sumber daya manusia maka banyak di luar tuh memang karena dari sisi skill bahasa perawat, apalagi perawat itu kalau untuk di Asia dia nomor 1. Nah kalau Thailand gitu juga dia acaranya acara pertanian aja, makanya ya nggak salah mereka kalau kita yang suka nonton begini ya kan itu juga kita juga tergantung apa yang kita juga, tonton di layar itu juga sebetulnya kita sendiri gitu, nggak ada orang nggak ada bedanya gitu. Oke, sekarang kita berlanjut ke giliran yang pasti nih banyak banget ternyata mahasiswa ilmu komunikasi itu yang kepo nih Pak, perihal broadcasting. Nah karena kan broadcasting ini termasuk ke dalam salah satu kontrasi mata kuliah nih Pak. Nah Pak Rizal bisa kasih tips nggak nih Pak? Kami yang ingin berkarir di dunia broadcasting khususnya untuk prodi ilmu komunikasi itu seperti apa? Pertama, orang di broadcasting itu adalah dunia kreativitas. Nah, dunia kreativitas itu artinya kita punya inisiasi dalam bentuk apapun yang otoritasnya ada di kita. Kalau kita kerja misalnya di birokrasi, karena kita pasti nyangkut orang lain. Tapi kalau kreativitas itu ada semuanya di kita pikir, kita olah dalam bentuk bentuk konsep. Kalau itu misalnya sekarang gini, gadget ini kan bisa sekarang. Bisa kan. Apakah harus melalui layar, kita nyewa layar? Enggak. Contoh sederhana. Kita bikin kue atau masakan tradisional Banjar. Kalau kita bisa mengonsepnya, contohnya ini, bikin kue ikan panggang. Sederhana aja. Tapi kita bikin konsepnya, di konsep gini dulu. Ya kayak tadi bahan-bahannya, topping-toppingnya dan lain sebagainya. Tinggal manukan kameranya. Iya. Nah, itu sudah sebuah kreativitas yang tidak mungkin objeknya sama tapi kita dengan angle berbeda. Iya. Nah, jadi bagi teman-teman yang lagi belajar di broadcasting ini kreativitas itu perlu ya, Pak? Nomor 1, kedua ruangnya sangat luas, tidak ada batas. Contoh gini nih, sekarang alat aja sudah sedemikian rupa. Kalau dulu pakai kamera itu berat, sekarang cuma cek gitu. Nah itu ya, Pak, ya. Karena alat juga membantu, sudah tuh informasi juga sangat membantu. Alamnya terbentang luas untuk kita berkreasi, nggak ada batasnya. Jangan melanggar undang-undang aja. Yang penting berani tadi. Yang penting berani. Sudah itu mengejar satu dengan happy, jangan merasa terbebani. Kalau kita terbebani itu semuanya buntu, pasti buntu. Tapi kalau kita ngejarin dengan enak, santai, ide-ide terkeluar. Terus contohnya gini, kameramen itu 1, 2, 3 dengan objek yang sama pasti tesnya berbeda. Pasti berbeda. Nah, kenapa? Itulah rasa. Kameramen itu punya rasa. Nah, kita juga seorang misalnya director mengarahkan acara. Saya pengen komposisi gambar tuh seperti ini. Ya kan? Dia membayangkan contoh seperti ini. Saya pengen keluar ini gambar di zoom out pelan-pelan nanti kelihatan semuanya, tetapi smooth semuanya. Tapi ada juga kameramen yang bisa tadi cuma sudah ya Pak ya. Oke. Bagi kira seperti itu. Oke, baik. Nah, kali ini kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Kreasi yang sudah penasaran dengan pembahasan tema kita nih Pak. Yang pertama ada dari Noviana. Dari jurusan apa aja sih Pak yang dikhususkan untuk masuk ke dalam dunia broadcasting? Ya kalau untuk jurusan khusus itu sebetulnya tidak ada, tetapi yang sudah punya artinya ilmu secara akademis itu memang ada diperlukan, contoh kamera, kameramen, audioman, terus lighting, terus penata artistik itu memang perlu. Karena kamera itu berkaitan dengan teknologi. Iya. Kedua, kalau misalnya artistik itu penataan lampu, penataan seperti ini kita memang kelihatan sederhana. Tetapi kalau kita tidak pas meletakkannya, dia akan jadi mati. Berdampak gitu. juga. Berdampak ya, gitu. Nah, kalau misalnya di TVRI itu tuh, kalau di teman-teman dunia broadcast seperti ini yang sudah kuliah di jurusan broadcast ini nih, satu memang apapun yang kita lakukan itu tuh sering bertanya, sering melihat, sering membaca. Nggak ada lain dari itu. Dan itu yang sudah saya lakukan.
saya katakan saya secara secara pendidikan dan belum pernah mendapatkan pendidikan broadcast saya sendiri. Proses ini. Tetapi kenapa saya bisa? Saya cuma belajar, bertanya, membaca. Kalau misalnya di teman-teman itu kan dia sudah punya kita masuk ke diklat itu. Saya sampai sekarang belum pernah. Nah, ketika kelemahan kita tuh tidak punya apa-apa, kita mencari kekuatan sendiri. Betul. Gitu. Juga teman-teman seperti ini juga di dunia broadcast teman-teman sini cari kekuatan kita sendiri. Jangan lihat kekuatan orang karena kita enggak bakalan ketemu. Tapi ketika kita mencari peluang kita, kekuatan kita yang ada. Contoh nih kamera tadi saya bilang kan kamera ini 1 2 3 tuh punya tesnya pasti berbeda. Nah, itulah yang membuat kita maka di dunia broadcast itu adalah dunia kreativitas, dunia bebas, alam luasnya, ladangnya luas. Ya itu tempat kita. Jadi enggak usah khawatir teman-teman di ini seperti apa. Dari mana aja terserah aja Pak, yang penting skill, punya skill dan berani. Oke, lanjut nih Pak, pertanyaan kedua dari Mira Pak. Bagaimana jenjang karir orang di balik layar? Kalau khusus di TVRI aja ya. Iya boleh. Kalau di kami itu tuh biasanya orang yang baru tuh biasanya kalau dari awal-awal tuh dari asisten dulu, kalau ke layar asisten. Jadi asisten tuh kerjanya menyiapkan materi, terus menyiapkan materi siaran, terus berkoordinasi dengan bidang lain, terus nanti ketika acara dia juga bisa berangkat sebagai flyer director. Nah, asisten itu belajarnya ya di saat dia sebagai floor director karena alat komunikasi itu di sini. Jadi apa diperintah oleh director, misalnya kamera, misalnya tilt up, tilt down, komposisi gini. Dan dia akan perhatikan layar monitor, oh seperti ini gitu. Yang dimaksud seperti ini. Ketika perintah itu dengar sering terulang, mereka akan merekam itu gitu. Nah, kedua, kalau kita di TVRI itu sering membantu teman lain bekerja. Contoh, ketika teman-teman itu dekor di asisten itu kan di TV itu ada fasilitas siaran. Tapi kalau asisten tuh pintar, dia belajar, dia lihat juga dekor seperti ini. Kalau ini blockingnya lihat cahaya. Nah, suatu saat ketika dia sudah mempunyai mengkombinasi ilmu itu, bisa nanti dia ke director dulu gitu, director studio. Nah, studio itu kan seperti inilah konsepnya kan. Ini jangan dikira gampang ini. Ada komunikasi di situ, terus perintahnya seperti apa, dan dia harus tahu medium itu seperti apa, kamera misalnya kini shot, full shot. Nah, kalau misalnya ada artistik overshot, itu harus tahu dia. Nah, setelah menguasai di kamera, komposisi gambar, artistik di studio, baru dia belajar di luar, bikin paket feature, dokumenter, atau paket-paket besar gitu. Nah, berarti bertingkat-tingkat juga ya Pak? Iya bertingkat, karena pengalaman itu tuh akan membuat kita mengerti ketika terjadi masalah. Nah itu tadi manajemen resiko, hujan, waktu kapan itu kita harus tahu ini dialihkan kemana. Nah ada juga yang namanya ketika kita di luar itu tuh kita belajar ilmu alam, karena matahari tidak bisa kita dikte, kita yang misalnya top light nggak boleh, terus air pasang jam berapa, terus misalnya matahari tenggelam di mana, arahnya jam berapa, itu kita harus belajar kalau misalnya kita bikin dokumenter gitu. Jadi makanya saya bilang tadi seorang produser itu ya banyak membaca, termasuk ilmu bumi, memang harus itu. Baik, pertanyaan ketiga nih Pak, dari Julian. Hal seru apa yang bikin betah kerja di balik layar? Kalau di balik layar, kalau di saya ya, kalau di luar mamanya gini nih, kita itu tuh pergi kerja sambil piknik bawa pekerjaan. Nah, itu enaknya, karena kan kita pergi keluar. Kemana-mana ya Pak ya? Bisa ke hutan, ke laut, ya kan? Kita disuruh pergi piknik, tetapi kita pulangnya membawa pekerjaan, hasil syuting. Nah, itu enaknya. Contoh teman-teman disuruh tugas ke kampus semuanya nih. Tempat bikin feature atau dokumenter teman-teman KKN di mana, kan pergi ke sana. Nah, pergi ke sana kan kita kan di luar kota, kita sumpah dalam kota kan, kita pergi ke desa, kita bikin feature teman-temannya lagi ke KKN,
nanti apa di kampung sana kita. 2 hari kan kita fresh, tapi pulangnya kita bawa gambar kan. Iya. Bawa gambar, nanti kita proses lagi, editing teman-teman di sini. Nah itulah enaknya. Baik, lanjut nih Pak ya. Ada dari Devira nih Pak. Pendapat Pak Rizal perihal sinetron Suara Hati Istri yang bercerita tentang poligami dan membuat unsur pedofil di dalamnya. Wah, gimana tuh itu Pak? Ya saya termasuk, kalau saya termasuk orang yang suka realistis. Jadi kalau acara-acara yang berbentuk itu boleh dikatakan saya tak pernah nonton atau tidak ya, saya nggak tahu itu tuh. Karena memang saya tidak suka. Saya suka dokumenter, feature. Kalau sinetron itu termasuk yang realistis itu tuh saya suka. Kan maksud realistis itu adalah benar-benar ada di dalam kehidupan nyata gitu. Tapi kalau yang di direct sedemikian rupa itu tuh saya boleh kata nggak suka nonton. Dan bahkan di rumah itu pun saya nonton, saya masuk kamar nggak suka nonton. Karena saya orangnya realis saja. Terlalu gimana juga ya Pak ya, poligami, terus unsur pedofil lagi. Karena itu tadi kita dua, kalau di situ tuh kita didikte orang dan kita juga hobi suka, ketemulah dua-duanya, ya kan? Sekarang kalau kita nggak mau didikte orang, pindah channel. Iya betul. Hindari itu, kenapa? Karena akan terjadi terkonsep di kepala kita tuh orang mendikte kita tuh dengan sedemikian rupa. Ini settingnya, ini pemainnya, ini jalur ceritanya, kita disetting seperti itu. Sementara di kehidupan nyata nggak ada. Ngapain kita masuk mikir seperti itu gitu. Nah sekarang siapa yang mau seperti itu? Mahasiswa mau, berarti segitulah nilainya kan gitu. Kalau saya ya, gitulah cara pandangnya. Nah tetapi kalau kita untuk belajar orang acting bukan cara seperti itu. Kita bisa melihat aja orang sehari-hari di luar ini. Nggak perlu juga kita melihat orang acting seperti itu, karena mereka jualan. Sementara yang kita tonton ini, kita sebagai penonton adalah kita sebagai konsumen yang akan dijadikan konsumen oleh produk-produk lain yang ikutannya. Kapan kita nonton itu? Nah sekarang tinggal mahasiswa bikin paket edukasi, ya kan? Contoh tadi saya bilang kolaborasi maunya dengan Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi, digabung, teman-teman belajar, misalnya teman-teman belajar pasar modal, belajar. Nah, kalau bikin feature maunya teman-teman di pertanian sih, apa yang sudah ditemukan teman-teman di Fakultas Pertanian, ilmu terapannya apa, ajak. Kalau perlu kalau misalnya dia menemukan sesuatu, misalnya pupuk organik, kalau perlu dibawa fotonya, inilah kami bikin gini. Gitu. Buat edukasi juga. Jadi ya kalau Pak ya? di Unlam nih, kalau sebuah kolaborasi yang saya kira kuat banget, kontennya kuat, ilmu semua di sini. Nah, tinggal bagaimana orang Unlamnya, WLM sini ini satu konsep, satu arah, mereka membuat sebuah brand, sebuah marketing khusus baik untuk masyarakat Kalsel maupun orang luar, bahwa WLM punya brand, punya nilai jual dengan mahasiswanya yang kreatif. Tetapi kalau tidak ada alat penyampai itu, kan orang lain nggak tahu. Iya. Artinya dunia broadcast di kampus ini yang menyampaikan kreativitas itu. Iya betul. Oke lanjut nih Pak ya. Pertanyaan dari Zakir. Nah bagaimana sih Pak step produksi sebuah program? Step atau langkah-langkah sebuah program tuh gini, kita mulai dulu. Kalau acara itu tuh misalnya acara TV yang harian aja lah, yang pola mingguan itu. Nah, pertama kita dulu mengonsep acaranya tuh targetnya apa dulu. Nah, dari jam ke jam kita cek. Kalau di Kalsel ini kan jam 3 sampai jam 7. Siapa yang ada jam 3 di rumah? Siapa yang jam 4 dia ada di rumah? Atau jam 5 sampai jam 6 siapa? Jam 6 sampai jam 7 tuh siapa? Tuh. Nah itu kita sisir dulu itu gitu. Kedua, ini cocoknya apa yang kita beri? Misalnya anak-anak, misalnya cocoknya apa yang kita beri anak-anak? Nah mungkin kartun, acara semua umur itu kan. Iya. Nah, terus misalnya setelah itu baru kita desain. Kita desain ini misalnya acara untuk anak. Konsepnya apa? Permainan kah, musik kah, atau kedua-duanya digabung. Terus sudah itu tuh formatnya studio kah atau rekaman. Jadi urutannya seperti itu. Nah setelah kita dapat gambar itu baru kita buat
sebuah desain, namanya adalah desain produksi. Desain produksi itu misalnya judul, durasi, bikin dulu sinopsisnya. Sudah tuh misalnya nanti di sini video seperti apa, audionya seperti apa. Misalnya nih studio 1 umpamanya, presenter di studio sudah ada standby sama anak, dia bermain musik, audionya atmosfer umpamanya, keterangan durasi sekian. Itu nanti kita dulu background di rundown dibikin treatmentnya semuanya. Nanti baru kita konsep. Nah, setelah itu kita nentukan nanti di mana. Kalau studio, kita konsep studio lighting seperti apa. Terus kita misalnya melihat anak-anaknya di mana latihannya, kita lihat latihan. Terus bisa atur durasi. Nah, itu namanya hunting, praproduksi. Kita lihat dulu ini. Nah, dari situ nanti baru kita set ulang di dalam bentuk rundown. Dalam bentuk rundown. Nah, misalnya dalam bentuk rundown sudah kita tentukan harinya, hari produksi hari Kamis, jam segini. Krunya full teknik, kamera gini, kamera 3, audio 2, lighting 2, director 1. Nah, itu lengkap. Nah, setelah itu baru produksi. Nah, di produksi itu pun kita nanti berkoordinasi jamnya. Nah, misalnya nih pas kita mau syuting, ada pemberitahuan misalnya kemarin PLN listrik mau mati. Nah, ini harus diatasi. Karena apa? Narasumber kita sudah datang, kos batik kita sudah jalan, itu tidak boleh hilang. Nanti berkoordinasi dengan teknik. Bagaimana soal listrik bagaimana. Nah, itulah cara kerja dari seorang produser, seorang programmer itu. Sampai dia layar, baru dia dianggap selesai. Sampai selesai hari produksinya selesai ya Pak editing, pokoknya sampai naik ke layar baru dianggap selesai. Tapi kalau masih dalam proses editing belum naik ke layar, belum selesai. Belum. Gitu. Jadi stepnya itu tadi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, baru sampai ke layar. Oke, itu tadi ya Zakir ya step-stepnya. Nah, kita udah menjawab nih Pak pertanyaan dari Sobat Kreasi yang bertanya. Bapak ada nggak nih Pak saran dan motivasi buat teman-teman Sobat Kreasi, siapa tahu ada yang mau ke dunia broadcasting tapi masih insecure gitu loh Pak. Dunia sekarang ini kan broadcast itu tuh kan ya identik dengan televisi gitu kan. Padahal sekarang dunia dengan yang sampai digenggam kita ini aja sudah bisa melihat dari sisi bentuk apa aja gitu kan. Wah, itu bisa kita manfaatkan sebagai dunia kreativitas. Tidak ada yang tidak bisa asal kita mau. Makanya tadi saya contohkan, saya sampai saat ini pun nggak tahu saya pintu balai diklat tuh nggak tahu saya bentuknya seperti apa. Tetapi saya harus bisa. Cara bisa belajar bertanya, membaca, dan jangan takut. Mulai. Nah, kalau takut mulai ragu, karena kalau kita membuat sesuatu itu ketika kita mulai, apalagi visual ini gampang. Misalnya buat susun editing, ya kan? Dicek, oh ada cocok, kurang gambar, ambil lagi, syuting lagi, masuk lagi gambar. Oh ada cocok naskah, edit lagi naskah, ulang. Kalau bikin nasi, misalnya masak nasi, gosong selesai, ya kan? Tapi kalau ini bisa diulang, bisa dievaluasi gitu. Tetapi itu tadi harus berani. Karena apa? Sekarang banyak nilai-nilai ekonomi yang bisa didapat dengan media komunikasi ini. Banyak banget. Makanya contoh saya bilang tadi, sederhana. Kita bisa berbuat sesuatu untuk diri kita bisa berbuat sesuatu untuk diri orang lain. Ya anggaplah kita tidak bisa berduit dengan orang lain, tapi kita bisa beri ilmu yang bermanfaat tadi ke orang lain, itu pahala. Nah, kerjakan dengan senang hati, jangan terasa beban, jadi senyum selalu, itu aja. Kalau saya itu aja tipnya. Oke, berarti harus berani ya Pak ya? Harus berani. Ya oke, tadi sudah dijawab oleh narasumber kita ya, pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Kreasi. Seru banget bincang-bincang di podcast kita, Ruang Kreasi Komunikasi, pada episode cerita di belakang layar. Wah, terima kasih banyak buat Pak Rizal yang sudah bersedia hadir di sini. Terima kasih juga buat Sobat Kreasi yang sudah setia menonton podcast sampai habis tanpa di skip-skip. Wah, nantikan ya episode-episode podcast Ruang Kreasi Komunikasi berikutnya
Dan jangan lupa like video ini, terus komen di bawah dan subscribe YouTube channel kita Komunikasi OLM. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi biar Sobat Kreasi update episode terbarunya Ruang Kreasi Komunikasi. Sampai bertemu kembali di Ruang Kreasi Komunikasi selanjutnya.